against all against the fight. All eyes on him under stadium Setelah melalui musim demi musim yang gemilang bersama FC Copenhagen, Kevin Dix kini telah sah menjadi bagian dari tim Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Dan untuk saat ini, Kevin diketahui telah bergabung ke tim untuk menjalani pramusim. Nah, sebagai pemain baru, wajar jika Kevin menyalami satu persatu pemain yang lain. Terlihat jelas gimana cukup segannya mereka ke pemain 28 tahun tersebut. Yap, Kevin sendiri diprediksi memang akan jadi bagian penting karena ia benar-benar diinginkan kedatangannya oleh sang pelatih tim berjuluk Die Fohlen tersebut. Terlebih, menurut salah satu media Jerman, Bild, Kevin memiliki segalanya untuk jadi pemimpin. Dan melihat segala apa yang dimiliki, media tersebut tak ragu menyebut jika Kevin bisa langsung menjadi kapten baru bagi Gladbach di musim depan. Di sisi lain ada kabar menarik nih dari perkembangan transfer Tom Haye. Sebelumnya kita udah membahaskan kalau Tom banyak dikaitkan dengan beberapa tim seperti Watford hingga Glasgow Rangers. Bahkan rumor paling kencang adalah Tom Haye ke Persija atau tim di Liga 1 lainnya. Akan tetapi menurut laporan dari salah satu media Belanda, Voetballinlimburg.nl, jika Tom Haye telah memutuskan untuk stay di Eropa khususnya di Liga Belanda. Lantas gimana cerita selengkapnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kevin Dix boleh jadi adalah salah satu pemain timnas Indonesia yang soal pengalaman gak usah diragukan lagi. Bersama FC Copenhagen, ia telah tampil di 170 pertandingan dalam semua ajang dengan 22 gol dan 20 assist. Tentu saja, itu adalah catatan yang terbilang produktif bagi ukuran pemain belakang. Nah, di Copenhagen pula, Kevin menjelma menjadi legenda klub dengan sukses mempersembahkan 3 gelar Liga Denmark dan 2 Piala Denmark. Selain itu, Kevin juga sukses membawa Copenhagen lolos 16 besar Liga Champions musim 2023-2024, di mana salah satu pertandingan terbaiknya adalah ketika turut mengalahkan MU di fase grup. Yap, di babak 16 besar, Copenhagen harus menyerah dari Manchester City. Dan di musim lalu, Kevin Dix berhasil membawa Copenhagen melaju ke 16 besar Conference League. Sayangnya mereka harus kalah dari Chelsea yang di akhir kompetisi keluar sebagai juara. Intinya secara jam terbang Kevin Dix tak usah diragukan lagi, karena sebelum join Copenhagen, ia pun sempat membela tim-tim ternama macam Feyenoord, Vitesse, dan Fiorentina. Yap, melihat segala hal yang ada, pelatih kepala FC Copenhagen, Jacob Nistrup, menilai jika Gladbach sangat beruntung mendapatkan Kevin Dix. Bagi Nistrup, pemain serba bisa berusia 28 tahun itu punya beberapa kelebihan dan tentunya sangat membantu setiap klub yang dibelanya. Di mana Nistrup membongkar 3 kelebihan Kevin Dix, yaitu soal kesetiaan, dedikasi, dan sangat solid. Kevin telah memberikan kontribusi besar kepada FC Copenhagen selama 3,5 tahun. Bukan hanya di bawah saya, tapi juga sebelumnya di bawah pelatih sebelumnya, Jes Torup. Kevin datang kepada kami sebagai fullback, tapi saat ini dia adalah pemain yang sangat fleksibel yang bisa menempati semua posisi di lini pertahanan. Ia membaca posisinya dengan caranya sendiri dan sangat wajar jika kini ia mendapat kesempatan bermain untuk klub dengan tradisi panjang di Bundesliga Jerman. Saya turut berbahagia untuk Kevin, ucap Nistrup dikutip dari situs resmi FC Copenhagen. Yap, sebagaimana diketahui kalau Kevin sekarang udah mulai bergabung bersama rekan-rekan barunya. Terlihat kalau Kevin begitu disegani mengingat bagaimanapun ia adalah pemain yang udah kenyang bermain di kompetisi tertinggi antar klub Eropa. Dan menurut salah satu media besar di Jerman, Bild, Kevin sangat layak menjadi salah satu kandidat untuk menjadi kapten tim buat musim depan kendati statusnya dia adalah pemain baru.
Lebih lanjut, media tersebut juga menjelaskan soal alasan mengapa Borussia Mönchengladbach begitu ngebet untuk mendapatkan Kevin Dix. Menurut Direktur Olahraga Mönchengladbach, Roland Virkus, kehadiran Kevin Dix dinilai akan membuat tim semakin solid. Kevin pemain bertahan berpengalaman dan serba bisa. Dia dapat bermain di semua lini pertahanan, tengah, kiri, atau kanan. Kevin akan sangat cocok untuk kami. Dia akan membuat tim lebih fleksibel dalam bertahan, ucap Roland. Sementara itu, menurut sang pelatih, Gerardo Seoane, Kevin sangat bisa menjadi sorotan baru di klub. Karena sejatinya Borussia Mönchengladbach tidak hanya merekrut dia berdasarkan skill di atas lapangan, tetapi juga karakternya. Dan itulah mengapa klub melihatnya sebagai pemimpin yang absolut. Kevin memiliki kepribadian yang kuat. Dia pemain yang banyak bicara. Kami merasa dia adalah seseorang yang mencari hubungan, yang berpikir sendiri, yang ingin memprakasai. Itu adalah kriteria yang penting, ucap Seoane dikutip dari Bild. Yap, di luar dari semua itu, yang pasti kedatangan Kevin Dix bakal menambah kekuatan di sektor pertahanan Borussia Mönchengladbach. Karena ya tadi, Kevin dikenal piawai beroperasi di sektor belakang, baik sebagai center back, fullback, bahkan di MF. Dan dia termasuk produktif untuk ukuran pemain belakang. Pada musim 2024-2025, meskipun sempat diterpa cedera, Kevin masih sanggup mencetak 11 gol dan 4 assist dari total 44 laga bersama FC Copenhagen di semua kompetisi. Yap, satu keunggulan lainnya adalah Kevin Dix adalah eksekutor penalti yang baik. Bahkan, konversi keberhasilan penalti Kevin sepanjang karirnya ada di angka 92,86% berdasarkan data dari Footy Stats. Maka dari itu wajar dengan segala atribut yang dimiliki, Gladbach sangat bahagia bisa mendapatkan pemain 28 tahun tersebut. Di sisi lain ada kabar yang gak kalah menarik datang dari Tom Haye. Semua tahu jika Tom sempat kabarnya masuk radar Watford dari Championship ataupun Rangers dari Skotlandia hingga tim Liga 1 seperti Persija. Akan tetapi baru-baru ini footballinlimburg.nl melaporkan jika Tom udah menentukan pilihannya, yang mana kemungkinan besar ia akan bertahan di Liga Belanda untuk bermain bersama Fortuna Sittard musim depan. Ya, perlu diingat, Fortuna Sittard adalah bekas klub dari Ragnar Oratmangun. Dan di musim lalu, tim ini finish di peringkat 11 klasemen akhir Eredivisie. Jelas dibandingkan Almere City, Fortuna jauh lebih bagus karena merupakan tim yang levelnya papan tengah, bukan papan bawah. Bahkan ada pun media asal Belanda lainnya yaitu Football Frietzen menyarankan selain Fortuna Sittard, ada pun Groningen jika direkomendasikan untuk merekrut pemain berusia 30 tahun tersebut. Yap, dalam laporan tersebut, Football Frietzen menilai meskipun perjalanan Tom Haye bersama Almere City tidak tergolong sukses, ia masih memiliki nilai plus berupa teknik dan pengalaman bermain di level tinggi. Kedua aspek inilah yang dinilai masih sangat dibutuhkan oleh klub-klub yang masih kekurangan pemain berpengalaman di lini tengah, khususnya pada posisi gelandang kreatif. Yap, jika dilihat secara total, dengan konsistensinya di 5 musim terakhir bersama klub-klub Eredivisie, jelas akan sangat disayangkan bila akhirnya Tom hijrah ke Liga Indonesia. Seperti musim lalu, lihat aja dalam data tersebut, Tom masih sanggup meraih rating 7,1, kendati Almere City mainnya buapuk dan harus terdegradasi. Yang mana artinya kualitas Tom Haye dimanapun dia bermain, pasti dia akan tetap menonjol di lini tengah. Yap, terlepas dari apapun, untuk Kevin Dix selamat dan semoga berhasil di Liga Jerman. Dan menarik untuk ditunggu apakah pelatih Gladbach, Gerardo Seoane, akan langsung memberikan kesempatan bagi Kevin untuk menjadi pemain utama atau enggak. Sebab sejauh ini tim tersebut udah punya 2 bek tengah andalan, yakni duet Marvin Friedrich dan Nico Elvedi.
Belum lagi Ko Itakura, bek timnas Jepang yang juga penampilannya oke. Nah, mungkin opsi terbaiknya Kevin akan main di bek kanan mengingat di posisi itu cuma ada Josh Kelly, wingback asal Amerika Serikat yang cukup sering mendapatkan kritikan walaupun musim lalu tampil di 32 pertandingan Bundesliga. Yap, semuanya bergantung dari gimana nanti Kak Kevin melakukan tugasnya dengan baik. Dan semoga di pramusim semuanya berjalan lancar, kan gitu. Kemudian untuk Tom Haye, yuk Prof yuk, semoga beneran stay di Eropa ya. Gak ketung 3 tahunan lagi deh, gak apa-apa. Karena biar gimana pun kemampuanmu masih sangat bisa untuk bersaing. Minimal-minimalnya di tim papan tengah Eredivisie atau Liga Belgia juga gak apa-apa. Terus buat pemain lain, Rafa yang kabarnya udah sepakat sama Dewa United, Jordi Amat Persija, dan Shane Patinama Buriram. Gak apa-apa deh, dan please gak usah dihujat aneh-aneh. Karena pastinya mereka tahu apa yang menjadi pertimbangan terbaik. Toh hidup-hidup mereka juga. Selama ketika dipanggil timnas dia perform ya udah oke-oke aja. Ingat di timnas semua pemain bisa masuk keluar kapan aja. Gak peduli dari liga mana. Pokoknya siapa yang bagus dia yang main. Siapa yang kurang bagus ya dia tersisih. Sesimpel itu. So buat semua elemen timnas tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. He's a finder, next God, you're strong. In the game he can go wrong. With heart and soul he'll stand long. Defender's anthem, he's our song. He's our song. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus timnas Indonesia.